sebuah desa sunyi, seorang pengembara kurus bernama Narto berhenti di warung mie ayam sederhana milik Widodo dan Murnilah. Ia hanya ingin makan setelah perjalanan panjang, namun warung itu menyimpan rahasia kelam. Pasangan pemiliknya mempraktikkan pesugihan hitam, menumbalkan pelanggan demi kekayaan. Saat ritual tumbal hendak dimulai, Narto mengungkap jati dirinya sebagai pewaris doa penghancur jin pesugihan dari kakeknya, seorang kiai sakti. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Langit senja tampak muram di ufuk barat. Matahari tenggelam perlahan di balik hamparan sawah yang menguning, meninggalkan semburat jingga yang menua. Seorang pemuda kurus dengan ransel lusuh di punggung, berjalan menyusuri jalan desa yang sepi. Langkahnya gontai namun mantap. Setiap langkah seperti membawa beban masa lalu yang panjang. Namanya Narto, pengembara tanpa rumah, tanpa tujuan pasti. Ia hanya berjalan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seolah dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Keringat menetes di pelipisnya. Udara lembab dan hawa sore yang dingin membuat tubuhnya menggigil pelan. Sudah sejak pagi ia belum makan, hanya meneguk air dari botol usang yang digantung di samping tasnya. Di kejauhan, ia melihat cahaya kuning berkelip, lampu petromax yang tergantung di depan sebuah bangunan kayu kecil di pinggir jalan. Tulisan di atas papan kayu tua itu masih terbaca samar. Warung mie ayam Bu Murnilah, sedap dan berkah. Hidung Narto segera menangkap aroma kaldu ayam yang menggoda. Perutnya yang kosong langsung berbunyi keras. Akhirnya, gumamnya lega. Ia melangkah mendekat, menggeser tirai plastik yang menutup pintu warung. Suara lonceng kecil di atas pintu berdenting, menandakan kedatangannya. Suasana di dalam warung remang. Meja-meja kayu tua berjajar rapi, meski tampak lembab di beberapa sudut. Dinding bambunya penuh foto-foto pelanggan dengan tulisan tangan di bawahnya, "Terima kasih Bu Murnilah, mie ayamnya enak." Namun semua foto terlihat lawas, berwarna sepia, dan setiap wajah di sana tampak aneh, seperti menatap balik padanya. "Selamat malam, Nak," sapa seorang wanita dari balik dapur. Suaranya serak tapi lembut, disusul penampakan seorang perempuan parubaya berkebaya lusuh dan rambut disanggul rapi. Ia tersenyum, namun senyum itu kaku, seolah dipaksakan. "Sendirian saja?" tanyanya ramah. "Iya, Bu. Cuma numpang makan sebentar," jawab Narto sopan sambil duduk di kursi panjang dekat jendela. Tak lama kemudian, seorang pria keluar dari balik tirai dapur. Tubuhnya tambun, kulitnya gelap, dan matanya sayu. "Saya Widodo," katanya pendek. "Istri saya yang masak. Mau pesan apa, Nak?" "Mie ayam satu, Pak. Sama teh hangat ya." "Baik. Duduk saja, sebentar lagi siap." Narto memperhatikan sekeliling. Dari jendela, ia bisa melihat sawah yang mulai diselimuti kabut tipis. Di luar sana, jangkrik bernyanyi panjang, menandai datangnya malam. Di dalam warung, suara sendok, panci, dan desisan air mendidih berpadu dengan bunyi kipas angin tua yang berdecit. Semuanya tampak biasa, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang ganjil. Ia menatap petromax yang tergantung di tengah ruangan. Cahayanya berkelip-kelip seperti hampir padam. Setiap kali cahaya redup, bayangan di pojok warung tampak bergerak sendiri. Seperti ada sosok lain berdiri di sana, memperhatikannya. Murnilah keluar membawa semangkuk mie ayam. Uap panas mengepul dari mangkuk, aroma bawang goreng bercampur kecap begitu kuat. Tapi Narto tiba-tiba merasa perutnya bukan sekadar lapar, ia merasa mual tanpa sebab. Ada aroma lain di antara harum bumbu, amis, samar, tapi nyata. "Silakan dimakan, Nak," ucap Murnilah sambil tersenyum lebar. Narto berusaha menepis perasaan aneh itu. Ia menunduk, mengucap doa pelan, lalu menyuap satu sendok. Kuahnya gurih, tapi ada rasa logam di lidahnya. Ia berhenti. Tangannya gemetar sedikit. "Bumbunya agak beda ya, Bu?"
tanyanya, mencoba santai. Murnilah tertawa kecil. Resep warisan turun-temurun. Cuma kami yang punya. Widodo menatap dari belakang etalase, diam saja, wajahnya nyaris tak berekspresi. Narto menelan ludah. Cahaya Petromax bergetar lagi, lalu padam sepersekian detik sebelum menyala kembali. Saat redup itu, ia sempat melihat sesuatu di cermin kecil dekat dapur. Bayangan merah seperti darah menetes dari langit-langit, tapi begitu cahaya kembali, semuanya normal. Ia menarik napas panjang. Mungkin cuma capek, pikirnya. Namun jantungnya berdebar makin cepat ketika suara aneh terdengar dari dapur. Suara ayam berkokok satu kali lalu seolah dicekik. Disusul bunyi seperti sesuatu disembelih. Widodo cepat berbalik ke arah suara itu dan tersenyum tipis pada Narto. Maaf nak, ayamnya tadi masih hidup. Istri saya lagi bersihin. Narto hanya mengangguk, tapi pikirannya mulai tak tenang. Ia melihat setetes cairan merah menetes dari sela papan dapur ke lantai dekat kakinya. Warnanya terlalu gelap untuk sekadar kuah. Ia memutuskan untuk segera menghabiskan makanannya dan pergi. Namun begitu ia berdiri, Widodo tiba-tiba berkata, "Sebentar nak, jangan buru-buru. Makan dulu sampai habis. Di sini, kalau nggak dihabiskan, bisa bikin sial di jalan." Nada suaranya pelan tapi dingin, seperti perintah. Narto terdiam. Entah kenapa tubuhnya terasa berat, lidahnya keluh. Ia menatap mangkuk mie di depannya, uapnya kini menipis, dan di permukaan kuah terlihat seperti bentuk wajah samar yang sedang tersenyum. Suara Murnilah kembali terdengar dari dapur, kali ini lebih lirih, seperti melagukan tembang Jawa tua yang menakutkan. Lantai di bawah kaki Narto terasa bergetar halus, seperti ada yang bergerak di bawahnya. Ia menatap ke arah dapur, lalu ke pintu keluar. Hanya ada dua pilihan, tetap duduk, atau berlari. Tapi sebelum sempat mengambil keputusan, lampu Petromax tiba-tiba padam total, dan warung tenggelam dalam gelap. Di kegelapan itu, terdengar suara napas berat dari dekat lehernya, dan suara bisikan halus menyapa. Sudah lama, tidak ada tamu yang datang sendirian malam begini. Gelap menyelimuti warung itu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Narto menahan napas, tubuhnya kaku. Suara detak jantungnya terdengar jelas di telinga sendiri. Ketika lampu Petromax kembali menyala dengan nyala goyah, pandangannya langsung mencari sumber suara tadi, namun tak ada siapa-siapa di dekatnya. Yang ada hanya Murnilah berdiri di ambang dapur, membawa kendi tanah liat dan menatapnya lekat-lekat. Wajahnya separuh tertutup bayangan, tapi matanya berkilat seperti mata kucing. Di belakangnya, Widodo terlihat sibuk membersihkan meja, meski tidak ada yang perlu dibersihkan. Petromaxnya memang suka begitu, ucap Murnilah datar, seolah membaca pikirannya. Kadang mati sendiri kalau ada angin lewat. Narto hanya mengangguk kaku. Iya bu, mungkin karena malam. Namun ia tahu, tak ada angin yang berhembus. Udara di dalam warung begitu pengap, bahkan nyaris tak bergerak. Ia menunduk kembali pada mie ayam di depannya. Kuahnya kini tampak lebih pekat, seperti berubah warna menjadi keemasan gelap. Aroma amis yang tadi samar kini terasa lebih kuat, bercampur dengan wangi bunga melati yang menyengat. Narto berusaha menelan rasa tidak enak di tenggorokan, lalu perlahan menyingkirkan mangkuknya. "Bu, mie-nya saya bungkus saja ya," katanya. Tapi Murnilah tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatapnya seperti menatap seekor ayam yang siap disembelih. Widodo akhirnya bicara, suaranya dalam dan berat. "Makan di sini saja nak, biar hangat. Lagi pula malam begini jarang ada warung lain buka. Di luar gelap, banyak orang tersesat." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada datar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Narto meremang. Ia melirik keluar jendela, benar saja, malam telah turun sempurna. Tak ada suara kendaraan lewat, hanya nyanyian jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan.
Untuk menenangkan diri, Narto mencoba mengalihkan pandangan ke dinding warung. Di sana tergantung foto-foto pelanggan yang tadi sempat ia perhatikan. Tapi kali ini ia menyadari sesuatu yang lebih aneh. Di pojok bawah setiap foto, terdapat noda kecil berwarna hitam seperti arang gosong. Dan semakin lama ia perhatikan, noda itu tampak membentuk angka yang berbeda di setiap foto. "Bu, ini foto siapa saja?" tanyanya pelan. Murnilah berjalan mendekat, tersenyum. "Itu pelanggan kami, Nak. Orang-orang baik yang dulu sering makan di sini. Sekarang di mana mereka?" "Sudah lama tak datang," jawabnya cepat, matanya tak lepas dari wajah Narto. Narto merasa tenggorokannya kering. Ia mengalihkan pandangan ke etalase kaca di depan tempat Widodo berdiri. Di sana berjajar potongan daging ayam rebus, bakso, dan sayuran hijau. Namun ketika Petromax bergoyang tertiup angin entah dari mana, Narto sempat melihat sekilas. Salah satu potongan daging itu tidak tampak seperti daging ayam. Bentuknya lebih besar, seperti telapak tangan manusia yang sudah mengering. Ia terlonjak, hampir menjatuhkan sendoknya. "Astagfirullah," gumamnya lirih. Widodo menatapnya cepat, lalu tersenyum kaku. "Ada yang salah, Nak?" Tidak, Pak." Suasana makin mencekam. Suara sendok dari dapur terdengar seperti logam beradu dengan batu. Dari arah belakang, muncul aroma yang menusuk antara darah dan dupa yang dibakar. Narto merasakan matanya berair karena bau tajam itu. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ia hendak berdiri, tapi tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Kakinya seperti ditarik ke lantai. Ia menatap bawah meja dan hampir berteriak ketika melihat genangan air gelap perlahan muncul dari selapapan, memantulkan wajahnya sendiri yang tampak pucat. Dalam pantulan itu, di belakang dirinya, tampak sesosok bayangan hitam tinggi berdiri diam. "Bu, saya mau keluar dulu ya. Cari udara." Murnilah menoleh, tersenyum ramah tapi nadanya dingin. "Tidak usah, Nak. Udara di luar tidak sebaik di sini." Narto mencoba memaksakan diri bangkit, tapi kursinya berderit keras seolah menolak digeser. Saat itu, dari dapur terdengar suara ayam lagi. Bukan ayam hidup, tapi seperti jeritan panjang yang bukan dari dunia ini. Suara itu membuat rambut di tengkuknya berdiri. Widodo dan Murnilah berpandangan sejenak. Lalu, tanpa berkata apa-apa, keduanya berjalan masuk ke dapur, meninggalkan Narto sendirian di ruangan itu. Ia menarik napas cepat, memanfaatkan kesempatan. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku ranselnya, mengambil sebuah tasbih kayu tua yang selalu ia bawa, warisan kakeknya, seorang kiai kampung. Ia menggenggam erat dan berbisik pelan, "Ya Allah, lindungilah aku dari tempat yang tidak Engkau ridha." Begitu kalimat itu terucap, cahaya Petromax kembali berkedip cepat, seolah memberinya tanda. Bayangan di dinding menari, memanjang, lalu membentuk sosok-sosok hitam yang bergerak tanpa suara. Suara langkah kaki Widodo dan Murnilah terdengar lagi. Namun kali ini langkah mereka beriring dengan suara lain. Desisan lirih, berat, seperti napas makhluk besar yang bersembunyi di dapur. Narto menatap ke arah pintu belakang warung. Tirai lusuh yang memisahkan ruang makan dan dapur bergoyang pelan, tapi tidak karena angin. Ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang sedang menunggu. Narto menggenggam tasbihnya makin erat. Ia tahu, makan malam ini tidak akan berakhir dengan kenyang. Ia sedang berada di tengah perang antara lapar dan maut. Dan malam baru saja dimulai. Narto terengah, menatap butiran tasbih di tangannya yang masih bergetar samar. Cahaya putih dari butiran itu perlahan meredup, namun hawa panas bercampur dingin masih terasa menusuk kulit. Di hadapannya, Widodo dan Murnilah menatap penuh amarah, seolah topeng manusia di wajah mereka sudah runtuh. "Anak sialan," desis Widodo. Suaranya serak dan berat, seperti dua suara yang berbicara bersamaan.
Kau membawa doa dari orang saleh ya? Tapi percuma, ini tempat mereka. Di sini, doa tak naik ke langit. Narto berdiri perlahan, lututnya gemetar. Ia menatap ke lantai, di bawah papan kayu, genangan darah perlahan mengalir, menembus celah dan membentuk lingkaran aneh di sekeliling warung. Lalu dari arah dapur, terdengar bunyi gesekan keras seperti benda logam diseret. Dia bisa menolak, teriak Murnilah dengan tawa melengking. Tapi belum tentu bisa keluar. Tiba-tiba pintu warung menutup sendiri dengan benturan keras. Semua jendela ikut terkunci. Narto berlari ke arah pintu, menarik pegangan kayu itu sekuat tenaga. Namun sia-sia. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya dari luar. Widodo berjalan perlahan, membawa obor kecil yang menyala merah. Kalau kau ingin tahu kenapa warung ini selalu ramai, ikutlah lihat ke bawah, katanya dengan senyum miring. Sebelum Narto sempat menjawab, Widodo menghentakkan kakinya ke lantai. Tiba-tiba papan di bawah meja panjang itu terbelah, menganga seperti mulut besar. Bau busuk menyengat segera menyeruak, membuat perut Narto hampir muntah. Dari celah lantai itu, terlihat sesuatu yang membuat darahnya membeku, tumpukan tulang belulang manusia bercampur kain dan potongan daging kering. Tengkorak-tengkorak menatap ke atas dengan mata kosong. Beberapa di antaranya masih mengenakan pakaian utuh dengan tulisan seragam kerja. Ini, Narto berbisik lirih, nyaris tanpa suara. Bekas pelanggan, jawab Murnilah ringan, seperti sedang bercerita tentang bahan dapur. Setiap 3 bulan sekali, kami harus memberi tumbal agar pesugihan tetap hidup. Mereka memberi daging, kami diberi rezeki. Adil bukan? Suara tawanya menggema, nyaring, hingga membuat Petromax berayun-ayun. Di bawah lantai, udara beriak seperti ada makhluk besar yang sedang menghisap napas panjang. Narto memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Ia tahu, kalau tetap diam, arwah di bawah lantai akan menelannya hidup-hidup. Ia memegang tasbihnya kuat-kuat, lalu melangkah ke arah lubang. Widodo menatapnya sinis. Berani juga kau mendekat. Narto menatap lurus. Kalian kira bisa menipu Allah dengan darah manusia? Rezeki bukan dari jin, tapi dari iman. Murnilah tertawa keras. Omong kosong. Iman tak memberi makan nak. Jin memberi kami warung, rumah, dan kemewahan. Kau pikir kami mau hidup miskin seperti dulu? Suara itu belum sempat padam ketika dari bawah lubang muncul tangan hitam besar, mencakar udara. Cakar itu mengenai pergelangan kaki Murnilah sendiri, hingga kulitnya sobek. Ia menjerit, tapi anehnya tak marah. Ia justru tersenyum puas. Lihat, mereka sudah lapar. Darahnya menetes ke lubang, dan setiap tetes membuat gemuruh makin keras. Lantai berguncang. Dinding bergetar. Narto tahu, ritual pesugihan itu sudah dimulai. Jika darah manusia menyentuh tanah di bawah warung, jin akan bangkit sempurna. Ia tak boleh membiarkan itu terjadi. Ia berjongkok cepat, mengambil sehelai kain putih yang terjuntai dari lubang. Saat ditarik, kain itu ternyata selembar kafan pembungkus jimat, di dalamnya terselip tulang jari dan segumpal rambut. Ketika disentuh, hawa panas membakar telapak tangannya. Narto mengerang pelan, tapi ia tak melepaskannya. Ia tahu, itu jantung kekuatan pesugihan mereka. Dengan gemetar, ia mulai melantunkan doa penghancur jin yang pernah diajarkan kakeknya. Bismillahirrohmanirrohim. Ye Jabbar, Ye Qohr, musnahkanlah ikatan batil ini, hancurkanlah tipu daya syaitan di bumi MU. Suara doanya bergema di antara dentingan mangkuk yang berjatuhan. Dari bawah lantai, terdengar raungan panjang seperti ribuan manusia menjerit bersamaan. Murnilah berlari menghampirinya, berusaha merebut kain kafan itu. Jangan sentuh. Itu darah perjanjian kami, teriaknya. Tapi sebelum tangannya menyentuh Narto,
Tubuhnya terpental seolah tersambar listrik. Ia jatuh menabrak dinding, tubuhnya bergetar seperti kesetrum. Widodo menjerit marah, lalu melempar obor ke arah Narto. Api menyambar cepat ke lantai yang penuh darah dan minyak. Dalam sekejap, warung itu berubah menjadi neraka kecil. Api menari di dinding, asap hitam menutup pandangan. Namun di tengah kobaran itu, Narto tak berhenti membaca doa. Cahaya putih dari tasbih di tangannya semakin terang, menerobos asap dan api. Bayangan hitam di bawah warung meraung keras, terbakar oleh cahaya itu. "Tidak!" teriak Widodo, suaranya berubah parau, seperti berasal dari dua makhluk berbeda. Tubuhnya mulai retak, kulitnya terkelupas, memperlihatkan sosok bayangan hitam di dalamnya, bentuk asli yang selama ini disembunyikan oleh jin pesugihan. Murnilah menjerit panjang, rambutnya terbakar, matanya putih seluruhnya. Ia merangkak mendekati Widodo, tapi lantai ambruk, menelan mereka berdua ke dalam lubang hitam di bawah warung. Suara mereka lenyap, hanya tersisa suara gemuruh api dan raungan makhluk-makhluk gaib yang terbakar bersama perjanjian mereka sendiri. Narto terhuyung, berusaha keluar lewat jendela. Begitu ia melompat keluar, angin malam langsung menerpa wajahnya, membawa bau gosong dan tanah basah. Dari kejauhan, ia melihat warung itu terbakar, tapi tak ada api yang benar-benar menjilat tinggi, seolah terbakar dari dalam dunia lain. Ia berdiri memandangi kobaran itu, memegangi tasbih yang kini retak dan hangus sebagian. Di udara yang berat dan panas, ia hanya berbisik lirih. Semoga Allah mengampuni mereka. Api di warung pesugihan itu pada menjelang dini hari. Tak ada warga yang tahu kenapa tempat yang biasanya ramai itu tiba-tiba terbakar tanpa suara jeritan satupun. Narto berdiri di kejauhan, tubuhnya dipenuhi jelaga, menatap bara yang masih menyala kecil. Tapi hatinya belum tenang. Ia tahu, belum semuanya selesai. Dari dalam tanah yang hangus itu, sesekali muncul bunyi lirih, seperti rintihan panjang yang datang dari perut bumi. Tasbih di tangannya bergetar pelan. Narto menunduk, lalu berbisik lirih, "Masih ada yang terikat di sini." Tak lama kemudian, kabut tebal turun menutupi jalan. Suara jangkrik menghilang. Dari balik asap yang menggulung, muncul sosok laki-laki tua berpakaian hitam lusuh, membawa tongkat dari kayu asem. Matanya merah, kulitnya penuh keriput seperti kulit ular yang kering. "Anak muda," katanya dengan suara berat, "kau sudah membuat murka penguasa warung itu." Narto menatapnya tajam. "Siapa kau?" "Aku penjaga perjanjian," jawabnya datar. "Setiap kali perjanjian pesugihan diusik, aku yang memastikan tumbalnya diganti. Dan malam ini, kau yang akan menggantikannya." Langit mendadak berubah gelap. Angin berputar seperti pusaran. Dari dalam tanah yang hitam, tangan-tangan tipis keluar, mencoba meraih kaki Narto. Ia segera melangkah mundur, tapi bayangan-bayangan itu terus muncul, menyeret dirinya ke tengah jalan. "Jadi, mereka belum kenyang," gumam Narto lirih. Ia menggenggam tasbihnya erat dan membaca doa perlindungan. Tapi kali ini, hawa jahat terasa jauh lebih kuat. Seolah seluruh kekuatan jin yang dikurung di warung itu dilepaskan kembali untuk menuntut balas. Sosok tua itu tertawa pelan. "Mereka butuh darah baru agar tak punah. Dan kau akan menjadi pengganti Murnilah." Tiba-tiba tanah di bawah Narto merekah, memunculkan lingkaran darah bercahaya merah. Udara menjadi berat, langit menghitam sepenuhnya. Di sekelilingnya, bayangan ratusan wajah muncul, semua seperti bekas pelanggan warung itu, dengan mata kosong dan mulut terbuka lebar. Narto terengah. "Kalian, para korban?" Mereka tidak menjawab, hanya menggeram bersamaan, suara yang memekakkan telinga. Sosok tua itu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya bergetar seperti datang dari dua dunia. Dari ujung tongkatnya, keluar api biru yang membentuk simbol-simbol di udara.
Dengan darah dan nama yang terhapus, kami panggil penguasa warung ini. Terimalah tumbal pengganti. Cahaya merah semakin terang, dan dari dalam tanah muncul makhluk raksasa, setengah manusia, setengah hewan, berkulit hitam legam dengan mata menyala merah. Bau anyir menyengat memenuhi udara. Narto tahu, itulah sosok asli, penjaga rezeki, warung itu, jin yang diberi tumbal oleh Widodo dan Murnilah. Tubuhnya menggigil, tapi ia tak boleh mundur. Ia menatap langit, mengangkat tasbihnya yang sudah retak. Kalau aku harus jadi tumbal, katanya keras, aku akan jadi tumbal kebaikan, bukan kegelapan. Ia menancapkan tasbih itu ke tanah, dan cahaya putih langsung meledak dari pusat lingkaran darah. Bayangan jin itu meraung keras, menutup wajahnya yang terbakar oleh cahaya. Sosok tua penjaga perjanjian berusaha menahan pancaran itu, tapi tubuhnya ikut terbakar, menjadi debu hitam yang terbang terbawa angin. Namun dari dalam suara jerit makhluk itu, terdengar bisikan. Belum selesai manusia, tumbal terakhir belum ditebus. Tanah kembali berguncang hebat. Lantai bekas warung retak dan terbuka lagi, memuntahkan api merah dari dalamnya. Di antara nyala itu, muncul dua sosok samar, Widodo dan Murnilah, dalam wujud roh hitam yang terbakar. Widodo, Murnilah, seru Narto, menatap mereka dengan ngeri. Kau mencuri rezeki kami, raung Widodo. Kami harus menggantinya dengan jiwamu. Mereka melesat ke arah Narto seperti asap, menembus tubuhnya. Dada Narto terasa terbakar dari dalam. Ia terjatuh, menggeliat di tanah. Dunia di sekitarnya berubah, ia tiba-tiba berdiri di dalam warung yang kembali utuh, tapi semua benda di sana berwarna kelabu. Ia sadar, dirinya sedang dibawa masuk ke alam jin, ke dalam ruang tempat perjanjian itu dibuat. Di depan meja panjang, berdiri sosok makhluk besar yang tadi muncul dari bawah tanah. Di tangan kirinya, ada kitab hitam dengan tulisan merah menyala. Makhluk itu berbicara pelan, namun setiap kata mengguncang udara. Manusia yang mencampuri urusan gaib akan menjadi bagian dari perjanjiannya. Narto memejamkan mata. Ia ingat wajah ibunya, ingat kakeknya yang dulu mengajarkan doa-doa perlindungan, dan ingat pesan terakhirnya, jangan biarkan doa berhenti di bibir, biarkan ia hidup di dada. Ia menghela napas panjang, lalu membuka matanya lagi. Kalau begitu, aku akan menghapus perjanjian ini sampai akar-akarnya. Ia mulai membaca ayat terakhir surah Al-Hasyr, suaranya makin keras, menggema ke seluruh ruang. Cahaya dari dadanya menyala putih, menembus langit-langit warung. Kitab hitam di tangan makhluk itu terbakar, halaman demi halaman hancur menjadi abu. Widodo dan Murnilah menjerit, tubuh mereka mencair seperti lilin. Raungan jin besar itu berubah menjadi suara angin panjang yang kemudian hilang begitu saja. Semua gelap. Ketika Narto membuka matanya, ia sudah berbaring di tanah, di depan bekas warung yang kini hanya menyisakan puing hangus. Udara subuh menyentuh wajahnya. Tasbih di tangannya hancur seluruhnya. Tapi di tengahnya tersisa satu butir kecil yang masih memancarkan cahaya redup. Ia menggenggamnya erat dan berbisik. Kalau memang tumbal harus ada, biarlah aku menjadi tumbal bagi kebaikan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan ketenangan. Untuk pertama kalinya, Narto merasa bahwa semua jeritan di tempat itu telah berhenti. Namun jauh di dalam tanah, sebuah suara kecil masih terdengar, berbisik halus. Belum semuanya selesai. Subuh baru saja lewat. Kabut masih menggantung di atas puing warung mie ayam itu, menutupi sisa-sisa arang yang masih mengepul tipis. Narto duduk bersandar pada pohon randu besar di seberang jalan, tubuhnya lelah dan berdebu. Matanya sayu, namun pikirannya masih siaga. Ia tahu, meski pesugihan telah dihancurkan, sesuatu masih belum selesai. Hening. Tapi di antara kabut yang turun, terdengar suara langkah pelan menyeret,
seperti kaki tanpa alas menginjak tanah basah. Narto menoleh. Di tengah jalan yang kosong, sosok perempuan dengan kain panjang lusuh berjalan tertatih. Wajahnya pucat pasi, rambut terurai panjang menutupi separuh wajah. Bu Murnilah, gumamnya pelan. Sosok itu berhenti tepat di depan bekas warungnya, lalu menatap reruntuhan itu lama. Matanya kosong, tapi dari sela-sela rambutnya, air mata darah menetes perlahan. Bibirnya bergerak, tapi tak mengeluarkan suara. Narto bangkit perlahan. "Kau belum pergi juga?" tanyanya, suaranya bergetar. Murnilah menatapnya dengan mata sayu, kemudian menggeleng lemah. "Tidak bisa," suaranya lirih seperti datang dari dua arah sekaligus. "Aku terikat, bukan hanya pada warung ini, tapi pada dosa yang kubuat." Narto mendekat, tapi tiba-tiba angin berhembus kencang, dan bayangan lain muncul di belakang Murnilah, sosok Widodo. Tubuhnya lebih gelap, matanya merah menyala. Ia menatap Narto dengan kebencian yang mendalam. "Kau menghancurkan hidup kami," teriaknya serak. "Kau tak tahu berapa banyak yang telah kami korbankan agar warung ini hidup. Semua demi bertahan." Dengan menukar nyawa orang-orang tak berdosa, balas Narto keras. "Kalian menipu Tuhan dan manusia demi perut sendiri." Widodo menggeram. "Kau tak mengerti penderitaan." Udara mendadak bergetar, tanah berdenyut seperti detak jantung. Dari puing warung itu, asap hitam mulai keluar lagi, membentuk pusaran besar yang menelan kedua arwah itu perlahan. Murnilah menjerit ketakutan. "Widodo, hentikan. Aku tak mau kembali ke sana," teriaknya sambil meronta. Narto segera melafalkan doa, mencoba menenangkan keduanya. Namun Widodo justru mendesis, "Doamu tak bisa menolong kami. Aku sudah menyerahkan jiwa kami pada penguasa warung ini. Kau hanya menunda takdir." Tiba-tiba, dari dalam asap itu, muncul kembali wajah besar, jin penjaga pesugihan yang tadi sudah dihancurkan. Tapi kini bentuknya lebih menyeramkan. Separuh wajahnya gosong, mulutnya terbuka lebar memperlihatkan gigi runcing. Suaranya menggema seperti gemuruh. "Aku masih ada. Kau tak bisa memusnahkan yang ditimbulkan dari dosa." Narto mundur satu langkah. Ia merasa tanah di bawahnya retak kembali. Jin itu meraih tubuh Widodo dan Murnilah, menarik mereka masuk ke dalam pusaran asap. Murnilah menjerit sekeras-kerasnya, tapi Narto tahu, ia tidak bisa menahan lagi kekuatan sebesar itu. Dalam kepanikan, ia meraih butiran tasbih terakhir yang masih utuh. Cahaya kecil dari tasbih itu berdenyut pelan di telapak tangannya. Ia menatapnya dan berbisik lirih. "Ya Allah, kalau ini memang kehendak MU, biarlah cahaya MU yang menuntun arwah mereka menuju ampunan." Ia genggam tasbih itu erat, menekannya ke tanah yang retak. Cahaya putih memancar seketika, menembus pusaran asap hitam yang menelan dua arwah itu. Jin hitam berteriak kesakitan, tubuhnya melengkung, lalu meledak menjadi debu halus yang berterbangan bersama angin. Widodo dan Murnilah terlihat terakhir kalinya. Mereka saling berpegangan tangan, mata Murnilah basah, bibirnya bergetar mengucapkan sesuatu yang tak terdengar, lalu tubuh mereka perlahan berubah menjadi kabut putih yang naik ke langit. Narto terdiam lama. Udara kembali tenang, burung-burung mulai berkicau, tanda pagi menjelang. Namun matanya menatap satu titik di tanah. Tasbih itu kini pecah seluruhnya, meninggalkan satu goresan seperti tulisan Arab di tanah, samar tapi jelas berbunyi, "Rahmah, kasih sayang." Ia tersenyum kecil, lelah, lalu berkata, "Bahkan arwah yang berdosa pun masih bisa menemukan jalan pulang, asal seseorang mau mendoakan." Langkah kaki terdengar di kejauhan. Seorang kakek desa datang dengan keranjang bambu di pundaknya. Ia berhenti, menatap reruntuhan warung itu heran. "Loh nak, semalam di sini kebakaran ya?" tanyanya. "Aku tadi lihat cahaya dari jauh, kukira cuma lampu Petromax." Narto hanya mengangguk pelan.
Iya, Kek. Tapi apinya sudah padam. Kakek itu menghela napas panjang, lalu bergumam, warung ini dulu ramai sekali. Tapi aneh, banyak orang yang makan di sini lalu tak pernah kelihatan lagi. Warga takut bicara. Narto menatap warung itu sekali lagi. Sekarang hanya tersisa papan kayu gosong bertuliskan huruf yang setengah hilang, mie ayam Bumur. Ia tersenyum tipis. Mungkin sudah saatnya mereka benar-benar pergi. Kakek itu menatap Narto dengan heran. Kamu siapa, Nak? Narto memandangi jalan panjang di depannya. Pengembara, Kek. Cuma lewat. Cuma mau makan. Kakek itu mengangguk pelan. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Desa ini masih banyak tempat yang belum tenang. Narto tersenyum, menepuk pundak sang kakek, lalu berjalan pergi. Kabut mulai terangkat, menyingkap jalan berdebu yang memanjang ke utara. Di belakangnya, bekas warung mie ayam itu perlahan diselimuti sinar pagi, tampak damai untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Namun saat Narto melangkah semakin jauh, angin berembus pelan membawa suara samar. Suara perempuan berbisik lembut dari arah warung. Terima kasih, Nak Narto. Ia berhenti sebentar, menatap ke belakang. Tapi tak ada apa-apa di sana. Hanya daun randu yang bergoyang pelan diterpa angin. Narto menarik napas panjang, lalu melanjutkan langkahnya. Langit timur mulai berwarna jingga. Hari baru dimulai. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam mengerikan di warung mie ayam pinggir jalan itu. Desa Karangsari kini kembali tenang. Tidak ada lagi cerita tentang bau amis di udara, atau pelanggan yang tiba-tiba hilang setelah makan mie ayam. Namun, di tengah ketenangan itu, tetap ada satu tempat yang membuat warga memilih untuk berbalik arah setiap kali melewatinya. Bangunan gosong di ujung jalan, bekas warung mie ayam Bu Murnilah. Papan namanya masih tergantung miring, huruf-hurufnya nyaris hilang. Atap sengnya sudah berkarat, dan di dalamnya hanya ada meja kayu patah serta tungku batu yang pecah di bagian tengah. Meski begitu, setiap malam Jumat, warga sering mendengar bunyi mangkuk beradu dan aroma mie ayam yang samar tercium dari arah bangunan itu. Orang-orang mulai menyebut tempat itu warung kosong. Malam itu, seorang pemuda bernama Giman, penjual bensin eceran di pinggir jalan, terpaksa melintas di depan warung itu karena tangki bensinnya bocor. Ia menuntun motornya perlahan ketika tiba-tiba lampu senter di tangannya redup, lalu mati total. Suara jangkrik pun lenyap, digantikan oleh desir angin dingin. Dari arah warung, terdengar suara perempuan memanggil lembut, "Nak, lapar ya?" Giman menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi ia melihat kilatan cahaya di dalam warung, seperti pantulan lampu Petromax. "Ah, cuma bayangan," gumamnya gugup. Ia mempercepat langkah, tapi dari arah dapur warung yang gelap, terdengar bunyi seperti pisau memotong daging. Giman berhenti. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu cerita tentang warung itu, tentang pemuda kurus yang datang entah dari mana, menghancurkan pesugihan yang sudah memakan banyak korban. Tapi ia juga tahu, banyak yang bilang roh Bu Murnilah masih gentayangan, menunggu pelanggan terakhirnya yang belum sempat membayar. Ketika Giman menatap sekali lagi ke arah warung, ia terpaku. Di dalam sana, di balik jendela, tampak dua sosok samar duduk berhadapan di meja. Seorang perempuan tua berkerudung lusuh dan pria tua dengan topi caping. Di depan mereka, dua mangkuk mie ayam mengepulkan asap. Namun begitu Giman berkedip, pemandangan itu lenyap. Warung kembali gelap. Ia segera berlari menjauh, napasnya memburu. Tapi di tengah suara langkahnya yang terburu-buru, ia sempat mendengar bisikan lembut. "Jangan takut, kami sudah kenyang." Keesokan paginya, warga menemukan sesuatu di depan warung itu. Sepiring mie ayam yang masih hangat, diletakkan rapi di atas daun pisang. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Mereka hanya berdiri di pinggir jalan,
saling pandang dengan wajah pucat. Sejak itu, kepala dusun memutuskan untuk menutup jalan kecil menuju warung dan menanam pohon pisang di sekitarnya agar orang tak mudah mendekat. Namun tetap saja, kisah warung itu menjadi cerita turun-temurun. Beberapa orang yang nekat mendekat pada malam hari mengaku melihat cahaya putih kecil berputar di antara reruntuhan, cahaya yang katanya mirip butiran tasbih. Suatu sore, seorang pengembara muda berjalan melintasi desa. Ranselnya lusuh, langkahnya tenang. Orang-orang yang melihatnya berbisik, karena sosok itu mirip dengan pria yang dulu datang bertahun-tahun lalu, pemuda bernama Narto. Ia berhenti di depan warung kosong itu. Menatapnya lama. Di bibirnya muncul senyum tipis. Ia menunduk, berdoa dalam hati, lalu meletakkan sesuatu di atas meja tua yang masih tersisa. Sebutir kecil batu berwarna keemasan, seperti biji tasbih. "Semoga kalian benar-benar tenang," katanya lirih. Angin sore berhembus lembut, menggoyang daun-daun kering di sekitar. Untuk sesaat, aroma mie ayam menyeruak samar, bukan amis, melainkan wangi dan hangat, seperti buatan seorang ibu di dapur rumah. Narto menatap ke langit. Cahaya senja menembus sela pepohonan, membuat reruntuhan warung tampak lebih hidup. Dalam hati, ia tahu, arwah Widodo dan Murnilah sudah menemukan ketenangan. Dosa mereka telah ditebus oleh api dan doa. Ia lalu melanjutkan perjalanannya ke utara, ke arah pegunungan. Di setiap langkah, ia merasa ringan, seolah beban dari masa lalu telah hilang. Namun jauh di belakangnya, di reruntuhan warung itu, suara lembut terdengar sekali lagi. "Terima kasih Nak Narto." Narto berhenti sejenak, menoleh, dan tersenyum. "Mie ayamnya sudah cukup lezat, Bu," katanya pelan, seolah membalas bisikan itu. Kemudian ia melangkah lagi, meninggalkan jalan desa yang perlahan diselimuti kabut sore. Kini, warung mie ayam Bu Murnilah menjadi legenda. Anak-anak desa dilarang bermain di sana setelah maghrib, dan orang-orang yang melewati jalan itu selalu membaca doa. Namun sebagian orang percaya, jika kau benar-benar tersesat dan kelaparan di tengah malam, kau bisa melihat cahaya petromax menyala samar, dan terdengar suara sendok beradu mangkuk dari dalam warung. Jika kau cukup berani masuk, konon kau akan menemukan semangkuk mie ayam panas di atas meja, dengan aroma yang menenangkan hati. Tapi hati-hatilah, setelah kau menyuap sendok pertama, mungkin kau akan mendengar suara lembut berbisik di telingamu. "Sudah lama tak ada tamu yang datang." Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.